Halo, selamat pagi semuanya. Jangan lupa ya, pakai masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan untuk kesehatan bersama diri kita dan tentu saja keluarga kita. Oke, ketemu lagi kita di kelas prakarya untuk hari ini bersama dengan saya Yosi Firana dari SMP Santo Yusuf Bandung. Kali ini saya atau Ibu akan memberikan penjelasan tentang tugas hari ini daring 6 yaitu 26 Agustus untuk kelas 8 SMP. Baik, yuk diperhatikan dan tetap dengan protokol kesehatannya ya. Kali ini kita sudah masuk di minggu praktek ya, minggu-minggu praktek. Jadi saya berharap semuanya bisa menyelesaikan tepat waktu. Oke, langsung saja. Instruksi pelaksanaan asesmen berbasis kinerja. Yang pertama, kalau instruksi itu berarti harus diikuti ya. Yang kedua, catat yang perlu dicatat, atau mungkin filenya nanti bisa dibaca kembali, atau video ini bisa dibaca ulang atau dilihat lagi jika memang masih belum jelas ya. Oke, Buatlah kerajinan seperti yang sudah kalian buat dalam tabel perencanaan di pertemuan sebelumnya. Kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk mengirimkan atau membuat perencanaan, tapi sebelumnya menonton dulu video inspiratif dari YouTube. Ya. Terus bagi yang belum, hari ini terakhir, ya hari ini terakhir. Bila melebihi dari hari ini, maka apalagi kalau tidak mengirimkan tugas ya, maka akan ada sanksi seperti yang sudah kita punya kesepakatan di awal semester. Yang terlambat tentu saja nilainya tidak akan sama dengan yang mengirimkan tepat waktu atau bahkan mungkin lebih awal, begitu ya. Jadi kalau kalian tidak mengirimkan tabel perencanaan, maka maaf, nilainya 0 ya bagi yang tidak mengirimkan. Terus yang kedua, benda kerajinan yang dibuat nanti usahakan harus berdaya guna atau bermanfaat untuk kehidupan kita dalam sehari-hari. Entah itu sebagai wadah atau sebagai fungsi guna, kemudian atau berfungsi sebagai aksesoris atau hiasan atau pelengkap bangunan. Silakan saja, yang jelas ada gunanya. Bukan asal membuat, tapi tidak ada gunanya asal saya buang. Ingat, kalian membeli perlengkapannya atau kalian menyiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi jangan disia-siakan begitu ya. Harus berdaya guna. Yang ketiga, buatlah laporan bukti pelaksanaan praktek. Jangan lupa difoto setiap detailnya. Nanti dari foto-foto yang kamu sudah buat, entah itu kamu selfie, bisa ya dengan gadget kamu bisa pakai dudukan apapun lah, bisa pakai buku untuk mengganjal atau dijepit penjepit rambut itu juga bisa ya untuk agar apa itu HP kamu bisa kamu pakai sendiri. Kalau di rumah ada keluarga, orang tua, yuk libatkan mereka. Bantu saya mah, bantu saya pah, ambil foto saya ketika saya sedang praktek. Nanti aku akan kasih tunjuk papa kapan harus memfotonya. Seperti itu ya. Punya teman, tetangga yang satu kelas atau satu sekolahan dengan tugas yang sama, yuk bareng-bareng aja. Tapi ingat, prokes, protokol kesehatan yang dijalankan. Aman buat kamu, aman buat mereka. Begitu ya. Sekali lagi, buat laporan bukti pelaksanaan praktek dengan kolase foto diri kamu. Kurang spasi nih. Foto diri kamu sedang mengerjakan praktik. Mulai dari bahan dan alatnya ya. Bahan dan alatnya boleh dikau wajahnya difoto bersama dengan bahan dan alat. Entah posenya bebas asal pakai baju rapi, sopan dan rapi begitu ya. Bukan pakai tank top. Aduh, seksoy nanti, oke? Kena undang-undang IT kita nanti ya. Oke, itu. Bahan dan alat mulai dari persiapan dalam artian di sini adalah menyiapkan alat dan bahannya. Kalau sudah siap, foto dan sampai hasil akhir ya. Dalam artian di sini nantinya kolase foto ini akan kalian lampirkan juga dalam file laporan di daring 7 nanti laporan. Foto hasil diri kamu itu
dengan memegang hasil karyamu. Contoh nih ya, apa ya yang ada di dekat saya teh? Wait a minute. Nah, ini contoh hasil karya bahan lunak saya. Jadi fotonya begini, boleh begini. Apapun lah posenya ya. Pokoknya ada foto kamu dan hasil karya kamu. Fotonya boleh begini, posenya bebas aja. Penting sopan. Ya, sopan, menarik tapi sopan. Oke, itu. Foto diri kamu bahwa itu hasil karya kamu, bukan hasil karya beli. Kalau ini hasil karya beli ya, guys. Oke, terus foto hasil diri kamu dengan memegang hasil karyanya ya. Jadi foto diri itu hasil karya, foto diri hasil karya dan wajah siswa harus nampak. Ini keterangannya. Saya kasih tanda kurung saja. Kemudian hasil laporan kolase ini bisa dibuat dengan aplikasi kolase foto, ada ya, Komika, atau aplikasi lainnya yang sesuai dengan kapasitas handphone kalian. Bisa juga dengan Word atau Publisher atau Canva. Kalau Canva ini kan online ya, gratis. Cari yang gratisnya. Nggak cuma Canva kok, ada Kenwood, apapun lah itu, Kahoot itu ya, apapun. Setelah selesai bisa di-download dulu baru dikirim ke Classroom filenya. Ya, buatlah sedetail mungkin, detail harusnya ya, sedetail, bukan ini bahasa Inggris ininya, gak apa-apa lah. Sedetail mungkin agar nilai proses nanti dapat maksimal hasilnya ya. Kemudian batas akhir praktek dengan laporan kolase ini. Kolasenya adalah 1 minggu guys, sesuai dengan yang tertera di KOP LKPD ini. Ini bukan baju anti peluru LKPD itu bukan. Oh itu APD ya. Ini LKPD adalah kepanjangan dari lembar kerja peserta didik. Yang ada di atas ya. Perlukah kita scroll ke atas? Oke, ini dia guys. Batas waktunya. Mohon jadi perhatian. Ya, sesuai dengan yang tercantum di atas, yaitu kelas 8A tanggal 26 Agustus sampai 2 September. Cukup ya kalau kamu bisa memanfaatkan waktu yang ada hari Sabtu dan Minggu bisa kamu pakai untuk ya menyelesaikan tugas itu. Begitu pula dengan 8B dan 8C. Ada Sabtu Minggunya gitu, Bu? Oh, silakan dicek ya. Pasti adalah tanggal 30 sampai dengan 6 September. Cermati aspek penilaian yang ada di halaman, maksudnya ya halaman 2, agar kalian dapat melakukan praktik dan hasil karya yang maksimal. Nanti kita lihat di bawah. Terus di bawah ini adalah tabel jurnal kegiatan yang bisa kalian gunakan untuk membuat laporan nantinya. Ya, pasti ingatlah bisa diisi terakhir ini mah ya, mendekati hari H atau sebelum mengirimkan. Jumlah baris bisa kalian tambahkan sendiri sesuai kebutuhan. Untuk mendapatkan tabel ini, silakan anak-anak bisa download dan ambil bagian jurnal ini saja. Tara. Lalu di bawah jurnal nanti bisa ditambahkan kolase foto laporannya ya. Jadi satu file ada 2 nanti. Atau mungkin bisa kirim kolase foto sendiri, filenya jurnal sendiri, boleh. Ya, boleh seperti itu. Atau di satu file kan, silakan, boleh saja. Jurnal pelaksanaan praktik prakarya kelas 8. Nama lengkap siapa, kelas, nomor absen, bahan utama. Ini setiap anak pasti berbeda. Kalau sama eng harus ada keterangan begitu ya. Ini ke tempat karena berbeda-beda tah ya. Hari tanggal pelaksanaan kegiatan. Misal saja saya akan coba praktekkan mengisinya ya. Misal saja hari ini hari apa? Kamis. Tanggal berapa? 26 Agustus ya. 2001. Baik, uraian kegiatan yang saya laksanakan. Menyiapkan bahan dan alat. Yang pertama, saya sudah siap alat dan bahannya. Oke, terus ini kalau saya baru mulai hari ini ya. Membeli bahan utama ke Bandung. Uraikan saja di situ. Ya, ceritakan saja di situ. Terus kemudian praktik. Nah, praktik membuat
kerajinan. Nah, praktik membuat kerajinan. Tempat di mana kamu melakukan praktik itu di mana? Misal saja di Bandung itu kita belinya ini ya, toko toko bangunan, toko Jaya, Wijaya, Wijaya. Gitu ya. Toko bangunan. Bangunan Jaya Wijaya. Contoh seperti ini. Oke, lanjut. Terus praktik di rumah. Masya Allah. Lokasinya di mana? Teras rumah. Di kamar ya, di kamar aja tulisnya begitu ya. Lama, durasi melakukan praktik ini. Saya yakin tidak akan lama-lama begitu ya. 1 jam. Mulai jam 11.00 setelah KBM begitu ya. Sampai jam 15.00. Wah, bukan 1 jam dong kalau gitu. Ntar dulu. Setelah KBM selesai itu jam 12 ya. Oke, 1 jam. Nggak mungkin 1 jam. 12, 13, 14, 15. 3 jam. 3 jam. Oke. Kalau sudah selesai, terus Jumatnya tanggal berapa? Membuat kolase foto. Kan produknya sudah jadi, kita tunggu kering gitu ya. Membuat kolase foto di rumah, ya kan? 2 jam. Jam berapa sampai jam berapa? Jam 12 sampai 13.00. Salah, 14 ya. Nah, seperti itu contohnya. Terus Sabtunya, Sabtu tanggal berapa? Mengecek ke tingkat kekeringan kerajinan. Misal yang pakai semen, terus melapis, apa itu tadi? Menghaluskan bagian luar dengan semen. Ibu, ini berarti bisa banyak. Oh, bisa, silakan. Saya mau nambah filenya gimana, kolomnya gimana? Ini aja di blok bagian kolom ini, di blok layout, insert below. Nah, nanti secara otomatis. Lebih kurang seperti ini ya. Di teras rumah. Ini contohnya. Ya, 1 jam. Karena Sabtu, jadi saya bebas jam 10 bangun siang sampai jam 11. Nah, nanti lanjut lagi. Nah, Minggu. Tanggal berapa? Mengamplas dan memilok atau mengecat. Nah, gitu ya. Di teras rumah. Udah, jurnal mah uraian kegiatan, begitu ya. 2 jam. Jam 10.00 sampai 12.00. Contohnya seperti itu. Sudah seperti ini. Kalau sudah, nanti kalian bisa tinggal kirimkan atau foto kolase foto ditambahkan di bawah sini di Copas begitu ya. Silakan. Bagaimana dengan kata-kata yang atas ini? Hapus saja tidak apa-apa. Filenya nanti kalau sudah di-download ini dihapus. Ting delete. Nah, tinggal ambil file ini saja nanti tambah yang bawahnya kolase. Ini juga dihapus gitu ya. Oke, saya undo. Oke, contohnya seperti ini. Baik, lanjut. Itu contoh sudah. Kalau masih belum mengerti bisa tanyakan ke Bu Fira ya, melalui nomor kontak yang sudah saya sebutkan di Classroom. Oke, sekarang kita masuk ke penilaian. Rubrik penilaian asesmen berbasis kinerja apa saja? Kita lihat di sini. Anak-anak mohon diperhatikan dulu, aspek yang dinilai dari hasil karya kerja praktik siswa yaitu ada 3 yang dinilai. Penilaian keterampilan sudah dimulai dari 5. Proses ya, ini masuk ke proses, yaitu tabel perencanaannya.
Lalu proses praktiknya berdasarkan foto kolase yang kalian kirimkan. Rubrik ada di bawah ya untuk poin 1 dan 2. Kemudian penilaian pengetahuan dinilai dari laporan akhir pelaksanaan praktik yang dibuat oleh siswa. Oke. Rubrik penilaian proses. Ini kalian bisa perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik. Ini bukan cuma kata-kata, tapi nanti penilaiannya berdasarkan unsur berikut ini. Ya. Siswa mengirimkan tabel perencanaan lebih awal, skornya 5. Tepat waktu sesuai rentang waktu 4. Terlambat 3. Terlambat ya, tapi mengumpulkan. Terlambat masih dalam bulan yang sama atau toleransi, masih bisa ditoleransi. Tapi kalau sudah 3 bulan kemudian, nggak mungkin nilainya 3, begitu ya. Terus tidak mengumpulkan, maka nilaimu 0. Oke, itu. Isi tabel perencanaan. Lengkap sesuai dengan yang diinstruksikan oleh guru, skornya 5. Kurang lengkap atau kurang 1 topik, maka skornya 4. Tidak lengkap, kurang lengkap, yaitu kurang 2 topik, maka skornya 3. Tidak lengkap atau kurang lebih dari 2 topik, maka skornya 2. Tidak mengumpulkan, ya tadi 0. Ya. Proses praktik dari foto kolase foto. Harusnya kolase foto ya, nggak apa-apa lah. Lengkap dan detail. Alat bahan ada fotonya, terus tahapan, setiap tahapannya ada. Tahapan pengerjaannya, hingga foto diri bersama hasil karya lengkap ada, skornya 5. Kurang lengkap atau kurang 1 topik 4. Kurang 2 topik, oke 3. Tidak lengkap atau lebih dari 2 topik, maka skornya 2. Tidak mengirimkan, oke 0 nilainya ya. Terlambat mengirimkan, ya itu tadi skornya rentangnya antara 1 sampai 0 ya. Penilaian karya kerajinan. Apa saja unsur penilaiannya? Unsur penilaiannya yaitu estetika, unsur fungsi kerajinannya, lalu kreativitasnya, unsur ekonomis atau daya jual, dan unsur ketepatan waktu. Ketepatan waktu ini harusnya ya. Ketepatan waktu pengumpulan. Ketepatan waktu pengumpulan. Semuanya dari 5 poin ini skor maksimal, skor sempurna adalah 5. Jadi rentangnya jika ini tidak sempurna, kurang sempurna, skornya antara 5 sampai 4 sampai 2. Tidak mungkin saya kasih 1 ya. Oke, itu karena tidak ada remedial di sini. Ya. Baik. Selamat mengerjakan anak-anak. Semoga saja apa yang saya sudah sampaikan disertai dengan contoh. Nanti contoh, kalau mau lihat contoh, kamu bisa klik videonya ya, karena di file atau di LKPD-nya ini kosong. Oke, itu saja dari Ibu Vira. Terima kasih, selamat berkarya, saya tunggu. Orang sukses pasti menghasilkan karya. Terima kasih.